Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Klinik Filosofi di Sumarekon, Bekasi Utara. Hari ini saya praktek hari Sabtu. Saya praktek jam 2 siang sampai jam 6 sore. Yang mau konsultasi boleh kesini setiap hari Sabtu ya. Lalu hari ini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang kita butuhkan untuk pemeriksaan pasien. Alat-alat standar yang biasa dipakai oleh dokter gigi untuk pemeriksaan awal pasien. Oke? Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Sebelumnya kita sudah pakai handscoon. Saya tidak pakai APD atau alat pelindung diri karena belum ada pasien. Saya belum menjelaskan tentang alat-alat tersebut. Lalu tetap pakai masker. Kita pakai masker yang biasa. Ini juga KN92. Protokol kesehatan supaya kita sehat selalu dan terlindung dari virus COVID yang kasusnya semakin tinggi saat ini. Oke? Siap? Mari kita mulai. Nah, selalunya saat saya datang sampai ke klinik itu pasti saya buka jendela. Oke, kita buka jendela ya. Sebentar. Nah, jendela ini kita buka dulu supaya sirkulasi udaranya tidak terlalu pengap. Ya kan? Nah, oke. Sini. Oke. Nah, lalu kita punya face shield yang kita pakai selain masker untuk pelindung wajah agar tidak terkena percikan-percikan darah atau saliva atau air liur dari pasien. Lalu ini ada handscoon seperti yang saya pakai. Lalu ada head cap. Nah, ini juga mencegah agar tidak terkena percikan darah atau saliva ke bagian rambut dari operator. Nah, sebelum alat-alat itu dipakai, kita punya mesin sterilisasi alat-alat. Nah, ini kita taruh dulu semua di sini. Yang belum dipakai, yang sudah dibersihkan tapi kita belum pakai untuk pasien. Jadi, kita sterilkan dulu alat-alatnya di dalam sini. Oke, steril. Nanti ada lampunya kalau kita steril. Oke, alat-alat apa saja sih yang kita perlukan saat dokter gigi ingin bekerja atau praktek untuk perawatan gigi pasiennya? Oke, pertama kita siapkan dulu. Nah, di sini kita punya alat standar. Nah, alat standar ini terdiri atas pinset, lalu kaca mulut 2, boleh 1 boleh, lalu ada sonde, lalu ada plastis filling instrument. Nah, lalu ada
eskavator. Nah, apa aja fungsinya sih masing-masing? Nah, fungsinya masing-masing alat ini adalah yang pertama pinset, biasa untuk mengambil kapas, kasar, ataupun tampon yang kita gunakan untuk dan selama perawatan gigi. Lalu yang kedua ada kaca mulut, tentu kaca mulut untuk melihat adanya lubang, adanya kalkulus, adanya kelainan-kelainan yang ada di dalam mulut pasien. Kaca mulut juga bisa berfungsi untuk menahan pipi pasien pada saat kita kerja. Lalu ada sonde. Sonde kita gunakan untuk mengukur ada atau tidaknya karies atau lubang gigi di atas permukaan gigi atau di sekitar permukaan gigi. Oke, ini namanya sonde. Oke. Lalu eskavator biasa kita gunakan. Nah, oke, sebentar. Nah, eskavator ujungnya seperti ini. Biasa kita gunakan untuk membersihkan lubang gigi yang jaringannya masih lunak. Kita bersihkan seperti ini. Ini membantu membersihkan kotoran yang ada di lubang gigi. Lalu ada juga plastic filling instrument yang biasa kita gunakan untuk menambal atau mengambil bahan tambalan untuk ditaruh atau diletakkan di permukaan gigi. Oke. Nah, lalu ada juga seperti ini. Ini namanya mata bor. Wow, lihat ya bentuknya macam-macam ternyata, dan fungsinya pun beda-beda ya. Nanti saya kasih tahu satu-satu. Nah, dari sini kelihatan ya teman-teman bahwa ujung dari bor gigi itu shape-nya beda-beda, ukurannya beda-beda, dan bentuknya juga beda-beda. Oke, ada lagi. Nah, di sini ini dental chair, dental unit, dental chair. Ya kan, yang biasa untuk kita duduk. Lalu ada gelas kumur ada di sini. Ini untuk membuang bekas kumur. Lalu ada, nah ini namanya three-way syringe. Kenapa disebut three-way syringe? Karena yang ini untuk angin. Nah, terasa kan anginnya? Angin. Lalu yang satu lagi ini untuk air, tapi sementara tidak kami keluarkan airnya. Kalau kita pencet dia akan keluar air. Nah, dia akan keluar air ini. Yang ini dia akan keluar angin. Nah, ada fungsinya masing-masing. Biasa kita pakai untuk penambalan dan untuk membersihkan lubang giginya juga, membantu pembersihan lubang gigi. Oke. Nah, ini
kita sebut dengan handpiece. Nah, handpiece itu bisa kita pakai untuk mengebor atau membersihkan lubang gigi. Nah, sebenarnya bentuknya seperti ini. Nanti baru ujungnya kita pasangkan dengan bor-bor kecil ini, mata bor kecil. Nah, inilah yang biasanya terasa ngilu di gigi pasien, karena selain dari bentuknya yang memang tajam, karena kalau tidak tajam malah semakin ngilu, juga kemungkinan di permukaan giginya juga sudah berlubang sampai dalam, makanya dia jadi ngilu. Nah, ini kita punya dua sisi yang high speed, tekanan tinggi. Nah, lalu ini oke. Ini low speed. Coba kita jauhin dulu. Ini adalah alat untuk membersihkan karang gigi atau scaler. Di ujungnya akan kita taruh mata bor juga, seperti mata scaler, bukan mata bor. Nah, ini dia yang biasa kita pakai untuk membersihkan karang gigi. Nah, ini nanti kita taruh di sini, lalu kita kencangkan mata scalernya. Nah, nanti baru bisa kita gunakan untuk membersihkan karang gigi. Oke, selesai. Oke, lalu di dental unit ini ada tools untuk mengoperasionalkan si dental unit tersebut, seperti untuk menurunkan kursi, menaikkan, menurunkan dudukan kursi, dudukan ini, dan menaikkan bagian badan dari kursi ini. Jadi dibuat senyaman mungkin untuk pasien, posisi yang seperti apa yang enak dirasa oleh pasien untuk merebahkan badannya sambil kita memberikan treatment kepada pasien tersebut. Oke? Sini ada suction. Suction ini berfungsi untuk menyedot atau menyedot saliva atau air liur yang ada di dalam mulut pasien selama pekerjaan penambalan maupun scaling. Lalu ini juga suction darah yang kita gunakan untuk operasional. Artinya untuk operasi gigi, biasanya untuk operasi gigi atau tindakan apapun yang banyak mengeluarkan darah pada gusi ataupun di dalam mulut pasien. Ya, ini lebih besar lubangnya karena darah lebih kental dibanding dengan saliva atau air liur yang lebih encer. Oke? Nah,
Jadinya bor akan menyala apabila di kaki, di bagian kaki atau di bagian bawah dari dental unit atau kursi gigi pasien ada ada pedal injakan yang dokter gigi harus injak agar supaya bor itu berfungsi. Untuk ini artinya air. Air ini harus kita injak selama ingin mengerjakan penambalan supaya bornya bisa muter. Lalu water atau W juga harus kita injak agar air juga keluar di panah air atau bor gigi pasien. Nah, untuk menstabilkan kedua-duanya agar bisa operasional antara air atau anginnya dan water atau airnya, kita harus injak kedua-duanya. Kompresor untuk memberikan tekanan yang kuat pada saat kursi gigi ini sedang beroperasional. Oke. Nah, seperti inilah suasana atau ruang kerja saya di The Clinic Philosophy. Oke. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah ini ya. Oke. Saya tunggu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.